Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para pengurus, seluruh para panitia, Pak Bimo, dan seluruh para ibu-ibu yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, Lab School di Rawamangun, yang semoga kita senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam taat, semoga kita dipanjangkan umur kita di dalam ibadah. Yang tak kalah pentingnya adalah semoga kita senantiasa diberikan kebenaran pada kehidupan hati kita, menapak pada jalan kebenaran. Karena salah satu konsekuensi berat ketika kita hidup pada akhir zaman, yaitu adalah bagaimana mendapatkan kebenaran, mengetahui kebenaran, dan mengikuti kebenaran hingga kita wafat di atas kebenaran itu. Allah tidak memerintahkan kita untuk sampai pada ujung kebenaran, tetapi Allah memerintahkan kita supaya kita wafat di atas kebenaran. Dan sesungguhnya tidak akan muncul dajjal besar sampai bermunculan dajjal-dajjal kecil. Dan tidaklah dajjal kecil dan dajjal besar kecuali mereka berkolaborasi untuk mengambil, merenggut, dan merampas apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah kebenaran langit yang didakwahkan oleh Rasulullah dan diimani oleh para sahabat. Hari ini banyak orang membuat narasi, hari ini banyak orang yang membuat berbagai macam framing dan berbagai macam teori yang sejatinya meminggirkan aturan langit yang telah didakwahkan oleh Rasulullah dan diimani oleh para sahabat. Dan inilah yang menjadikan kita seiring kita memohon kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur dalam taat, maka kita memohon supaya kita dipanjangkan umurnya kita di dalam memeluk kebenaran hingga kita wafat di atas kebenaran itu. Inilah yang menjadi hal yang cukup penting, karena apalah arti umur yang panjang, karena apalah arti dari sehat yang panjang, kalau artinya sehat itu dan umur yang panjang tidak menjadikan kita menggenggam kebenaran dan diwafatkan di atas kebenaran. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat, dan yang paling penting adalah supaya kita menjadikan kebenaran menjadi imam pada kehidupan kita, dan ujung pada kebenaran itu adalah keridhaan dari perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa, pada kesempatan hari ini kita bertemu. Dan ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Walaupun kita tidak menafikan dan tidak meragukan bahwasanya kabut dan mendung masih menggelayuti pada kehidupan kita. Berbagai macam impact dan implikasi dari pandemi kita rasakan selaku kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Tetapi walaupun ujian ini berat dan kita tentunya tetap saling menolong di antara kita, tentunya kita harus senantiasa menata hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang nikmat yang Allah berikan itu sejatinya kalau kita merenungkan lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Berulang-ulang sering saya menyampaikan untuk menjadi nasihat untuk diri saya sendiri dan menjadi nasihat yang lainnya. Ujian itu hanyalah gemericik di air di pinggir pantai. Adapun nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita bagaikan gelombang di atas gelombang. Semoga dengan adanya pandemi, walaupun sudah mulai memasuki tahun yang kedua, tidak menjadikan kita amnesia terhadap besarnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa kita harus selalu peduli dengan syukurnya kita kepada Allah? Karena syukur itulah yang akan menjadikan Allah menahan adab yang Allah turunkan pada kehidupan manusia selama manusia mampu bersyukur. Dan sesungguhnya kesyukuran itu adalah perkara yang bisa menjadi bagian dari solusi atas setiap masalah dan ujian yang kita hadapi pada setiap irisan kehidupan kita. Yang kita khawatirkan bukan ujian, yang kita khawatirkan bukan musibah. Karena setiap manusia pasti hidupnya beririsan dengan ujian dan musibah. Tetapi yang kita khawatirkan adalah hilangnya pertolongan Allah ketika kita tidak mampu menjadi hamba yang bersyukur. Bukan hanya syukur ketika lapang, tetapi bersyukur ketika kita sempit. Inilah saatnya kita mempraktekkan setiap ilmu, setiap riwayat, setiap nasihat yang telah kita dapatkan. Semoga kita bersyukur kepada Allah walaupun kondisinya berat, walaupun berbagai macam implikasi dan dampak kita rasakan dari pandemi, tapi kita harus ingat bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan syukur kita tambahi pula dengan kita pada kesempatan pagi kali ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu pada taman ilmu. Dan tentunya kita faham
Sesungguhnya taman ilmu yang kita datang dan meramaikannya, baik secara offline ataupun secara online, baik secara tatap muka ataupun secara virtual, kalau kita datangi dan meramaikan taman-taman ilmu pada kehidupan di dunia, maka kita akan berpeluang besar untuk mendapatkan taman-taman di surga. Bermula dari taman ilmu, bermuara pada taman surga. Inilah yang menjadi harapan kita, dan tentunya inilah alasan-alasan yang mampu kita hadirkan untuk hati kita supaya kita bersyukur. Hari ini kita bangun dalam kondisi aman, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang cukup untuk kita makan pada konsumsi kita hari ini. Barang siapa yang telah mendapatkan itu semuanya, berarti dia telah mendapatkan seluruh dunia, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Semoga hati kita tidak pernah meranggas untuk selalu bersyukur kepada Allah. Semoga hati kita tidak pernah menguap jiwanya untuk selalu bersyukur kepadanya. Karena sekali lagi bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan kita akan memberikan nasihat yang tentunya nasihat ini adalah nasihat yang saya peruntukkan untuk diri saya sendiri. Dan alhamdulillah kalau nasihat ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Tidak ada sebaik-baik nasihat kecuali nasihat yang disampaikan untuk diri kita sendiri. Karena itulah fungsi dari sebuah nasihat untuk merubah diri kita dan orang lain. Dan tentunya ketika kita mempelajari setiap nasihat, mempelajari setiap ilmu, pada dasarnya kenapa Allah itu mensyariatkan kepada kita untuk mencari ilmu? Pada dasarnya ilmu adalah sebuah nasihat untuk kita. Karena sesungguhnya ilmu akan membebaskan kita dari banyak spotlight, dari banyak blind spot pada kehidupan kita. Karena setiap manusia itu pasti memiliki blind spot dalam kehidupan mereka, tak terkecuali siapapun. Kenapa Mike Tyson itu membutuhkan pelatih, padahal dia adalah manusia leher beton? Pelatihnya bernama De Amato, simple dan sederhana. Karena De Amato mampu melihat blind spot yang tidak dilihat oleh Mike Tyson ketika bertanding di arena pertandingan. Dan itulah yang mampu dilihat oleh De Amato. Itulah perumpamaan yang gampang. Setiap manusia itu pasti memiliki blind spot dan titik lemah yang tidak bisa kelihatan oleh mata dan pikiran kita sendiri. Dan itulah yang menjadikan kita faham kenapa Allah perintahkan di dalam agama ini supaya kita tidak pernah lelah saling memberikan nasihat di antara kita. Dan kenapa kita senantiasa diperintahkan untuk mencari ilmu? Karena fungsinya ilmu dan fungsinya nasihat itu adalah supaya membebaskan blind spot dalam kehidupan kita yang tidak kelihatan oleh mata kepala kita sendiri. Dan itulah yang kita akhirnya mengerti kenapa Allah itu selalu sifati ilmu dengan kata cahaya. Karena sifatnya cahaya itu menerangi kegelapan. Karena pada dasarnya manusia, kalau mereka memiliki blind spot itu kegelapan yang tidak kelihatan oleh dia sendiri. Dan beruntungnya manusia kalau mereka senantiasa mengambil ilmu. Karena fungsinya ilmu untuk menjadi cahaya pada blind spot pada kehidupan mereka. Dan ilmu adalah obat bagi dirinya supaya mampu mengobati dari getirnya kebodohan yang dia rasakan pada kehidupan. Semoga seluruh komponen, seluruh para guru, seluruh para orang tua murid di Lab School Rawamangun dan seluruh lab school yang lainnya di Jakarta pula, dan seluruh para santri dan para santriwati, seluruh kaum muslimin adalah mereka yang tidak pernah bosan untuk mengobati kebodohan pada hidupnya dan untuk menerangi blind spot pada jalan kehidupannya dengan ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita selalu diberikan kecintaan kepada ilmu. Semoga kita diberikan kecintaan untuk mendengarkan ilmu dan tidak pernah kenyang untuk mendapatkan ilmu. Karena salah satu sifat dan identitas orang yang beriman, kata Rasulullah, innal mu'mina la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin itu sifatnya banyak, dan salah satu sifatnya orang mukmin yaitu adalah mereka tidak pernah kenyang mendapatkan ilmu dan mendapatkan kebaikan sampai akhir dari langkah hidupnya mendapatkan surga dan keridhaan dari Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dan layak mendapatkan sifat dan karakteristik orang yang beriman yang tidak pernah kenyang untuk mendapatkan ilmu. Sekarang kita akan membahas tentang masalah harta, yaitu adalah tema yang dipilih adalah harta yang akan menolong kita di akhirat. Sebelum kita membahas ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah kisah yang disampaikan di dalam kitab Sahih Bukhari dan disampaikan pula oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diterangkan bahwasanya salah satu sahabat Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib pernah berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah mati.
Tentunya kita faham siapa itu Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Orang yang pernah mengatakan kepada Rasulullah pertama kali, menunjukkan permusuhan kepada Nabi ketika Nabi mendakwahkan Islam dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Ketika dikumpulkan setiap manusia dari penduduk Mekah di satu bukit, lalu Rasulullah menerangkan supaya mereka meninggalkan ibadah kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Tampillah pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab dan marah. Lalu berkata, "Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana." Wahai Muhammad, celaka sekali engkau Muhammad. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Pada saat itulah Allah menurunkan surat Al-Lahab, surat yang diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah dan diturunkan ketika Nabi masih di Mekah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, yaitu menunjukkan bagaimana Abu Lahab ditentukan, bagaimana Abu Lahab dinobatkan sebagai penduduk neraka, dan Allah mencelakakan tangannya yang dikibas-kibaskan ketika dia meremehkan lalu membuli Rasulullah SAW. Dan itu suratnya kita baca terus sampai hari kiamat. Setiap kita membaca surat Al-Lahab, maka akan bertambah adab dan bertambah siksa bagi Abu Lahab. Nah, itulah yang kita dapatkan dari Abu Lahab. Tapi ternyata dari kisahnya Abu Lahab itu sedikit sekali yang tahu. Ada sebuah riwayat yang disampaikan di dalam Sahih Bukhari, bagaimana ada sahabat Rasulullah yang bernama Abul Abbas, yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Abu Lahab ketika Abu Lahab telah mati, telah mati dia. Maka di dalam mimpinya Abu Lahab menjelaskan bahwasanya dirinya disiksa terus-menerus. Tetapi setiap hari Senin disiksanya itu diringankan. Karena dulunya pada waktu di dunia dia pernah memerdekakan hamba sahaya, disebabkan karena gembira yang dia dapatkan atas kelahiran seorang keponakan yang bernama Muhammad. Di sini kita mendapati ternyata kalau kita menjumpai ternyata Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan azabnya, diringankan siksanya, disebabkan karena dia pernah mensedekahkan hartanya untuk membebaskan budak dengan alasan kegembiraan ketika lahir keponakannya yang bernama Muhammad. Disinilah yang kita akhirnya fahami bahwasanya Masya Allah ya, sekelas Abu Lahab saja yang telah betul-betul menobatkan dirinya sebagai penduduk neraka, ternyata dalam track record hidupnya dia pernah bersedekah ketika membebaskan budak, maka kemudian Allah jadikan itu menjadi salah satu sebab diringankan siksanya Abu Lahab di dalam neraka. Walaupun dengan itu tidak bisa untuk menyelamatkan Abu Lahab dari api neraka karena kesyirikan yang dia miliki sampai dia mati. Tapi ternyata uang yang dikeluarkan oleh Abu Lahab ketika membebaskan budak walaupun dia syirik pada saat itu, maka menjadi sebab Allah meringankan siksanya. Walaupun tetap di neraka dan tetap mendapatkan siksa yang pedih, tapi siksanya lebih ringan daripada hari-hari yang lainnya dibandingkan pada hari Senin karena jasanya ketika pernah membebaskan budak. Apa yang ingin saya ambil di sini? Kalaulah seorang Abu Lahab yang melakukan kesyirikan, kalaulah seorang Abu Lahab yang dia merupakan gembong di antara musuhnya Rasulullah SAW dan tidak pernah berhenti bagaimana dia menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan dia pernah mengusir putrinya Rasulullah SAW, yaitu adalah Ruqayyah, lalu kemudian menyakiti keluarga Rasulullah SAW. Tapi ketika dia pernah mengeluarkan harta untuk membebaskan budak, pada waktu dia dalam waktu dia syirik, lalu kemudian Allah abadikan itu, maka ini menjadi sebuah perenungan yang panjang. Kalaulah orang yang menjadi musuhnya Islam, kalaulah orang yang menjadi gembong dan musuhnya Islam, ternyata ketika dia pernah bersedekah membebaskan budak, ternyata itu menjadi sebab dia diringankan adabnya di neraka pada hari Senin dibandingkan hari yang lainnya. Sekarang mari kita membayangkan, kalau diri kita bukan musuh Islam, kalau diri kita tidak sejahat Abu Lahab, kalau diri kita tidak sebengis Abu Lahab dan kita tidak menyakiti Rasulullah, lalu kita mempergunakan harta itu di jalan Allah untuk berbagai macam perkara-perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai, maka sebesar apa kebaikan yang kita akan dapatkan kelak. Sekelas Abu Lahab saja kebaikannya ketika membebaskan budak, maka pada hari itu Allah ringankan dia siksanya, walaupun tetap mendapatkan siksa, tapi siksa pada hari Senin tidak pernah sama dengan hari-hari yang lainnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya
Masalah harta itu adalah masalah yang penting. Karena kebaikan dan keburukan kita pada kehidupan kelak kita di akhirat, salah satunya tergantung bagaimana pengelolaan kita kepada harta. Karena sesungguhnya ketika harta itu Allah berikan dalam kehidupan kita, ketika kita tahu bagaimana memanagenya dan bagaimana mengaturnya, maka sesungguhnya harta itu akan menjadi hal yang besar di hadapan Allah dan akan menjadi safety dalam kehidupan kita di akhirat. Penyelamat kita dalam kehidupan di akhirat itu adalah termasuk salah satunya adalah masalah harta yang dimanage dengan cara yang berat dan dengan cara yang benar, dan ketika harta itu diperlakukan dengan cara yang Allah ridhoi. Bukankah sahabat Utsman dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah karena hartanya? Bukankah sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga kemudian dicintai karena hartanya? Bukan karena hartanya semata, tetapi bagaimana dia ketika menggunakan harta itu pada cara dan metode yang diridhai oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan mereka berdua termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin surga karena piawainya mereka dan bagaimana piawainya mereka ketika mereka mengelola harta mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bagaimana kita mengambil ilmu tentang harta. Saya harus tahu bagaimana mengambil ilmu tentang harta. Bagaimana ibu-ibu juga harus mengerti dan bapak-bapak juga harus tahu bagaimana untuk mengelola harta. Karena ini penting. Kalaulah pakar ekonomi makro dan mikro dalam konsep liberalisme, apalagi sekulerisme, selalu ngajarin kita bagaimana mengelola harta, bagaimana menginvestasikan harta kita, supaya kemudian kita bebas finansial nanti ketika umur 40, ketika 50, supaya kita tidak perlu kerja keras, dan teori-teori yang banyak yang sering mereka sampaikan di dalam tokoh-tokoh liberalisme dan sekulerisme, maka kita pun harus paham bagaimana seni mengelola harta kita. Karena sesungguhnya harta itu bukan hanya dampaknya pada kehidupan di dunia semata, bukan yang kita pikirkan di masa tua dengan bebas finansial. Yang kita pikirkan lebih jauh daripada orang sekulerisme, yang kita pikirkan lebih jauh daripada orang liberalisme, yaitu adalah bagaimana harta itu bisa menyelamatkan kita pada kehidupan kampung akhirat kita. Karena termasuk yang bisa menyelamatkan kita bukan hanya sholat, yang termasuk bisa menyelamatkan kita itu bukan hanya rukuk kita, yang termasuk bisa menyelamatkan kita itu bukan hanya puasa kita, tetapi harta pun bisa menyelamatkan kita. Tergantung bagaimana seni pada hati kita ketika kita mendapatkan harta itu, lalu kita kelola harta itu pada sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai. Makanya saya ajak kembali untuk memikirkan, merenungkan. Kalaulah Abu Lahab, seorang musuh yang Allah benci, yang Allah turunkan yaitu adalah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat ini apabila dibaca setiap kaum muslimin, maka akan bertambah siksa kepada Abu Lahab sampai hari kiamat. Belum nanti hari kiamat, kalaulah hartanya Abu Lahab pernah dipakai untuk membebaskan satu budak, ketika dia menyambut keponakannya, ternyata menjadi sebab Allah meringankan siksa untuk Abu Lahab di neraka. Apalagi ketika kita menjadi orang yang beriman dan tahu bagaimana mengelola harta kita dan bagaimana memanage harta kita supaya benar. Karena ini yang kita kemudian harus kita waspadai. Ketika kita tidak punya ilmu, ketika kita tidak memiliki sebuah nasihat yang benar, bagaimana kita menjaga harta kita dari apa yang Allah alirkan, dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah sudah memberikan mata air yang terus mengalir untuk harta kita, lalu kita tidak tahu bagaimana caranya mengelola harta. Berapa banyak kerusakan terjadi disebabkan karena masalah harta. Bukankah Qarun diceritakan di dalam Al-Quran bercerita tentang masalah harta, ketika harta itu menjadi salah satu perkara yang menjerumuskan Qarun dalam perkara yang Allah benci. Dan cukuplah sejarah itu menjadi sebuah tatanan, sekaligus pula menjadi tuntunan, bahwasanya harta itu berada sebagaimana telur di antara ujung tanduk, dan itu akan jatuh sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan harta itu. Siapapun yang memperlakukan harta dengan cara yang benar, tidak ada ujung dari nasibnya pada kehidupan di akhirat kecuali adalah kebaikan. Dan tidak ada orang yang mereka memperlakukan harta dengan cara yang buruk di hadapan Allah kecuali tidak ada nasib baginya, kecuali adalah kerusakan dan kebinasaan. Karena termasuk yang perkara yang paling banyak memasukkan kita ke neraka itu bukan hanya ucapan, bukan hanya kemaluan. Para ulama mengatakan salah satu di antara perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang itu dijerumuskan dan dijebloskan ke neraka itu adalah masalah harta. Makanya di dalam surat Al-Ahqaf
Allah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di dalam neraka, ketika orang-orang di dalam neraka itu rata-rata dulu membanggakan dunia mereka, dulu membanggakan harta mereka. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya, maka kemudian orang-orang yang mereka itu orang-orang kafir yang di dalam neraka, ketika mereka itu berada di dalam neraka itu, Allah menyampaikan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Hilang kan dunia yang dulu kalian banggakan, yang kalian bersenang-senang itu hilang. Sekarang mana harta yang kalian sombongkan, yang sampai menjadikan kalian itu menolak setiap kebenaran yang aku turunkan kepada kalian. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, kedudukan harta itu masalah besar. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalaulah di dalam universitas ada namanya fakultas ekonomi. Ekonomi pun dibagi lagi. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Hanya membahas ekonomi yang berkaitan tentang harta. Bagaimana kita supaya bebas finansial pada kehidupan usia tua kita. Salah satu tujuannya mempelajari ekonomi tersebut. Lalu bagaimana kita tidak mempelajari tentang ekonomi, harta yang akan membebaskan kita dalam kehidupan di akhirat. Ekonomi itu harta. Sebelum orang-orang liberalisme, sebelum orang-orang sekulerisme membahas tentang teori konsep ekonomi, makro dan mikro, sesungguhnya Islam sudah selesai membahas masalah harta yang harus kita pahami. Harus kita kemudian mengerti, supaya ini tidak menjadi bumerang pada kehidupan kelak kita di akhirat. Nah, inilah pentingnya. Bagi seorang ustadz, bagi seorang guru, bagi seorang murid, bagi seorang santri, bagi seorang pekerja profesional, manapun, maka dia harus mengetahui bagaimana konsep yang disampaikan untuk mempelajari tentang masalah harta, baik itu mikro ataupun makro, baik itu untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan di akhirat. Karena sekali lagi kita harus paham, yang menyelamatkan kita di akhirat bukan hanya puasa, bukan hanya sholat. Yang menyelamatkan kita di akhirat bukan hanya ilmu, tapi salah satu yang menyelamatkan kita dalam kehidupan di akhirat adalah bagaimana kita mendapatkan titipan harta dan bagaimana mengelola harta itu pada sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai. Yang salah bukan hartanya, yang salah bukan pada kekayaannya, yang salah bukan kemiskinannya. Yang salah adalah cara kita mengelola apa yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya fungsinya harta ketika dititipkan dalam kehidupan kita adalah menjadi ujian kita bersama di hadapan Allah. Setelah kita mengetahui tentang riwayat yang tadi kita sebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, sekarang mari kita mempelajari dulu. Dunia dan harta itu kalau dibagikan oleh Allah, kita harus paham apa makna ketika dunia dan harta itu dibagikan oleh Allah pada kehidupan manusia. Ini penting untuk kita bahas, ini penting untuk kita mengerti, supaya tidak ada lagi persepsi dan tidak ada lagi sebuah pemikiran bahwasanya ketika harta diberikan, ketika dunia itu diberikan, berarti identik dengan keridhaan Allah. Berarti identik dengan keberkahan-keberkahan pada kehidupan. Ini kan kurang benar ya. Masyarakat kita, tak terkecuali saya dulu ya, selalu melihat bahwasanya kalau ada orang diberikan harta yang banyak, berarti dia barokah. Nah, kalau kemudian ada orang ketika diberikan sedikit harta berarti hidupnya kurang barokah, karena dia mengalami berbagai macam kesulitan dan mengalami berbagai macam ujian pada hidupnya, disebabkan karena sempitnya pintu-pintu rezeki yang Allah berikan kepadanya. Makanya banyak ucapan orang tua, banyak ucapan seorang ibu, kalau dia mendapati anaknya itu kaya raya, rumahnya megah, mobilnya banyak, maka kita berkomentar, Masya Allah hidupmu barokah ya nak. Ketika mengatakan barokah itu diidentikan dan diidentifikasi pada status hartanya yang begitu banyak. Tapi banyak ibu-ibu ketika dia melihat anaknya masih berjuang, masih struggle, masih kemudian pas-pasan hidupnya, walaupun anaknya taat, walaupun anaknya beriman, maka ibunya akan berkata, hidupmu belum barokah nak, sabar ya nak, sampai nanti hidupmu barokah. Dan tidak ada makna yang dimiliki dari persepsi ketika mengucapkan barokah, kecuali adalah bertambahnya harta. Nah ini kan harus kita benarkan dulu. Sebelum kita membahas apa harta yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, ya kita harus paham dulu. Allah itu kalau ngasih kita harta itu ada apa maknanya. Karena kalau kita tidak paham makna pemberian, maka itu akan berujung kepada sebuah kerugian dan berujung kepada sebuah kesalahan di dalam menyikapi. Ya, contoh nih, ada orang ngasih narkoba kepada kita.
Ya, itu kalau dia tidak tahu bahwasanya narkoba itu merusak, maka dia akan menganggap itu hadiah yang bagus. Wah, saya dikasih hadiah narkoba, padahal narkoba mungkin 1 gramnya bisa jutaan. Lalu menganggapnya itu adalah sebuah pemberian paling istimewa yang dia dapatkan. Lalu kemudian dia mempergunakan narkoba itu pada perkara yang buruk. Padahal dia tidak tahu, kalau ada seseorang dikasih narkoba, berarti penjualnya adalah pengedar. Dan dia tidak ngasih hadiah narkoba kepada seseorang, kecuali orang itu ditarget supaya nanti menjadi konsumen dia ketika sudah kecanduan. Ini merupakan salah satu wujud. Orang kalau tidak paham pemberian, maka akan berakibat buruk. Ya, makanya kemudian ketika kita tahu harta itu Allah yang ngasih, maka kita harus paham bahwasanya ada makna di balik setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi bingung, supaya kita tidak menjadi latah, supaya kita tidak ikut-ikutan menjadi follower, lalu mengartikan dan mendefinisikan kalau ada orang yang dikasih harta yang banyak itu pasti dia dicintai oleh Allah. Supaya kita tidak ikut-ikutan, mari kita kembalikan ilmunya kepada Allah. Mari kita kembalikan ilmunya kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita tahu pertama, apa sih maksudnya Allah itu memberi? Apa yang Allah inginkan ketika Allah memberi? Maka kemudian para ulama itu mengatakan, harta itu pada hakikatnya ibaratnya ada 2 mata sisi. Jadi kalau Allah itu memberi ada dua makna yang Allah berikan, dan kita tidak tahu mana di antara 2 makna ini kecuali kita yang bisa menjawabnya sendiri di hadapan Allah sesuai dengan track record dalam kehidupan kita. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama, ada hakikatnya ada harta yang Allah bagikan. Yang pertama, ada harta yang dibagikan oleh Allah. Pada hakikatnya ada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah ridho, bukan Allah cinta. Tapi justru sebaliknya, karena Allah itu benci kepada seseorang ketika banyak bermaksiat dan berbuat dosa. Ya. Jadi ini merupakan yang pertama, dan ini banyak orang tidak tahu. Ini banyak orang tidak mengetahui. Emang ada harta yang diberikan oleh Allah karena Allah benci? Iya. Allah itu kalau benci kepada manusia tidak langsung memberikan kepadanya penyakit atau sehat. Bukan itu. Bukan Allah memberikan guncangan gempa bumi ataupun banjir ataupun tsunami. Bukan itu saja. Dan itu kemudian belum menjamin bahwasanya itu dimurkai oleh Allah. Tapi kalau Allah itu sudah benci sama seseorang, ketika maksiatnya itu berlapis-lapis, ketika dosanya itu sudah bertingkat-tingkat, dan bagaimana amnesia dia kepada Allah dan amnesia kepada perintah-perintahnya Allah itu sudah di luar batas maksimal kehidupan manusia secara umum. Kalau manusia itu sudah amnesia terhadap perintah yang Allah berikan kepadanya, justru yang Allah akan berikan kepadanya bukan sakit. Justru yang Allah berikan kepadanya bukan bangkrut. Justru yang Allah berikan kepadanya bukan terpuruk. Justru yang Allah berikan kepadanya bukan dia menjadi korban setiap ada musibah alam. Bukan itu. Tapi kalau Allah sudah benci sama seseorang, ketika maksiatnya itu berlapis-lapis, ketika dosanya itu sudah bertingkat-tingkat, dan dia sama sekali amnesia terhadap Allah, amnesia terhadap Rasulullah, tidak ingat petunjuk kebenaran yang mengatur hidupnya, maka justru Allah akan memberikan kepadanya harta. Mana dalilnya, Ustadz? Mari kita buka surat Al-An'am 44. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-An'am 44, ayat yang begitu sering kita baca, karena ini termasuk awal-awal di dalam surat-surat pertama di dalam Al-Quran, yang pasti kita sering baca. Allah menyampaikan pada ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi. Perhatikan, pada penggalan ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Saya potong dulu di sini dulu, supaya kita nanti tahu hentakan ayatnya itu klimaksnya ada di mana, anti klimaksnya itu di mana, ya, klimaksnya di mana, anti klimaksnya di mana. Maka kemudian Allah menyampaikan falamma nasu ma dzukiru bihi. Allah berikan prolog dulu, intronya. Pada ayat ini ada masuknya. Kalau kami dapati nasu itu lupa. Mereka itu lupa, mereka bermaksiat, berbuat dosa, tidak peduli halal dan haram. Laki perempuan campur aduk jadi satu. Menyelenggarakan kehidupan dengan aturan dia. Tidak mau memakai apa yang Allah perintahkan. Tidak memperhatikan apa yang Allah inginkan. Selalu yang dia lakukan itu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dan tidak peduli terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Ini intronya. Falamma nasu ma dzukiru bihi.
Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan kami. Peringatan dia kalau punya keluarga, peringatan dia bagaimana dia menjaga sama istrinya, peringatan dia sama anaknya. Semuanya itu dia lupakan. Lalu dia betul-betul melupakan apa yang Allah perintahkan. Dia melupakan perintah apa yang Allah perintahkan. Perhatikan. Sekarang mari masuk kepada klimaksnya. Maka Allah mengatakan, Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Hatta idza farihu bima utu. Sampai di sini klimaksnya. Maka kemudian akhirnya Allah menyampaikan, kalau kami dapati ada manusia sudah melupakan peringatan-peringatan besar yang kami berikan dalam kehidupan mereka yang harusnya menjadi petunjuk kebenaran dalam kehidupan mereka, maka klimaksnya Allah itu maksudkan apa? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Maka kami akan bukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Pintu-pintu kesenangan itu untuk mereka itu apa? Ya kesenangan duniawi. Allah akan memberikan kepada mereka kesenangan, bukan kebahagiaan. Di sini disebutkan abwaba kulli syai'in hatta idza farihu. Kesenangan, bukan kebahagiaan. Senang-senang mereka. Akan terus senang-senang ketika punya ini, senang-senang ketika punya ini, senang-senang. Terus dibukakan oleh Allah. Dan Allah akan menggampangkan dan Allah memudahkan segala infrastruktur yang dibutuhkan oleh dia supaya dia mampu bersenang-senang. Dalam masalah mobil, dalam masalah motor, dalam masalah rumah, semuanya Allah akan mudahkan. Kalau Allah sudah benci sama orang, Masya Allah ya. Jadi kalau Allah itu sudah murka sama seseorang, Allah sudah benci sama orang itu, justru Allah itu klimaksnya Allah akan berikan kepadanya apa yang dia mau. Supaya dia bertambah senang. Hatta idza farihu. Disebutkan di ayat ini, hatta idza farihu. Sampai kemudian dia bersenang-senang dengan apa yang kami berikan kepadanya. Ya, ketika mereka senang-senang, mereka dapat apa aja, mereka mau minum bisa, mereka mau memperlihatkan ini bisa, mereka mau foya-foya bisa, mau pesta apa saja gampang. Karena apa? Duit tidak lagi menjadi pikiran bagi mereka. Kalau orang Jakarta bilang, sudah tidak ada nomornya, tidak ada nomor resinya. Uangnya itu sudah tidak ada nomornya. Maka Allah mudahkan semuanya untuk dia. Ya, kalau kita kemudian, kalau Allah sudah mendapati, orang itu sudah melampaui batas. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Anti klimaksnya Allah kemudian sampaikan, akhadnahum baqtatan fa idahum mublisun. Setelah dia senang-senang dalam beberapa waktu yang ditentukan oleh Allah, 10, 20 tahun, 10, 15 sampai 25 tahun, sudah senang-senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Barulah anti klimaksnya apa? Akhadnahum baqtatan faidahum mublisun. Kami cabut nyawa mereka secara tiba-tiba. Kami siksa secara tiba-tiba ketika mereka mati. Dan ketika mati mereka terdiam, terputus asa. Karena harus mempertanggungjawabkan semua kesenangan mereka yang didapatkan dengan cara mereka melakukan perkara yang diridhoi, dengan perkara yang dimurkai oleh Allah. Ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Ayat ini teguran untuk siapapun. Ayat ini tidak usah dibawa untuk orang lain. Oh, ini cocok untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Tidak usah gitu. Ayat ini cocok untuk kita semuanya, untuk menjadi perenungan dan refleksi jiwa kita. Makanya Masya Allah lah, inilah yang kemudian menjadikan kita khawatir. Di balik setiap bertambahnya harta yang kita miliki, kalau ada di antara saya, bapak dan ibu, kemudian rumah kita bertambah banyak, kemudian mobil kita bertambah banyak, ATM kita sudah tidak lagi kita memikirkan berapa saldonya. Beda dengan dulu ketika kita masih merintis dikit-dikit, ngambil uang dikit, periksa saldonya. Kita sekarang sudah nggak pernah ngecek saldonya. Karena uang kita sudah terlalu banyak untuk kita hitung-hitung kembali. Maka pada saat itulah kita harus meraba diri kita dan mendiagnosa. Apakah surat Al-An'am 44 ini bicara sama saya atau tidak? Sesederhana itu. Ayat ini harusnya diletakkan di depan handphone kita. Ayat ini, Al-An'am 44 itu harusnya diletakkan di depan iPad kita. Al-An'am 44 ini harus diletakkan di atas sertifikat tanah-tanah yang kita miliki sembari kita bicara. Apakah kita ini melupakan Allah ataukah tidak? Ya, karena itulah jawaban yang kita perlukan. Sekali lagi, ayat ini tidak usah kita bawa untuk menilai orang lain. Ayat ini lebih cocok untuk menilai diri kita masing-masing. Karena inilah yang menjadikan kita memahami ada harta yang dibenci, ada harta yang Allah titipkan dan Allah berikan sebagai wujud
supaya orang itu bertambah gelap mata hatinya dengan semua harta yang dia banggakan. Lalu kemudian dia akan terhenyak putus asa ketika dia balik kepada Allah. Pertanggungjawabannya sungguh banyak. Sebanyak kesenangan-kesenangan yang dia terus lakukan pada kehidupan di dunia ketika dia mendapatkan harta yang Allah berikan kepadanya. Makanya jangan buru-buru kita mengartikan kalau ada orang kaya raya berarti dia diberkahi oleh Allah. Belum tentu, bisa jadi diberkahi oleh Allah. Jangan buru-buru kita itu menilai dan menilai secara prematur. Jangan buru-buru kita menilai prematur untuk diri kita. Bahwasanya kekayaan yang kita miliki hari ini itu berarti kita sedang diridhai oleh Allah. Jangan mentang-mentang ketika kita sore hari kemudian duduk di depan rumah kita lantainya ada berapa, mobilnya ada berapa, lalu kita ngomong sama istri kita, "Mah, kita ini berkah betul ya hidupnya, gampang betul sekarang kita mendapatkan duit." Belum tentu. Karena semuanya itu bisa jadi apa yang kita simpulkan tidak sebagaimana apa yang Allah simpulkan. Dan ini yang membuat kita mawas diri dan supaya kita tidak cepat menyombongkan diri dengan pencapaian harta yang kita dapatkan. Ya, harta itu gampang membuat orang sombong. Ya, harta itu gampang membuat orang itu jumawa. Berapa banyak orang yang turun dari mobil harus mengkondisikan hatinya supaya dia tahu bahwasanya mobil yang dia miliki tidak layak menjadikan dia merasa lebih tinggi daripada orang yang hari itu tidak pakai mobil. Itulah betapa beratnya. Makanya betul kata para ulama, harta itu ujian terberat setelah ujian-ujian keimanan. Ya, makanya sampai kemudian kita dapatin para sahabat itu banyak di antara mereka yang berkata, kami diuji dengan kesempitan, maka kami banyak bersabar. Tapi ketika kami diuji dengan banyaknya harta, banyak di antara kami yang tidak lulus dengan banyaknya harta. Padahal kami ketika diuji dengan kemiskinan, kami melewatinya dengan kesabaran. Bukankah kita sering dapati di fakta kehidupan, ada orang yang sedang merintis bisnis, mereka menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang kemudian beribadah kepada Allah, menjaga dirinya dari perkara yang dibenci oleh Allah. Tapi tidak sedikit orang yang ketika diberikan kekayaan harta, justru melakukan perzinahan, justru melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang mana ketika dulu pada saat sempit dan miskin, justru itu mampu ditampik dan tidak dilakukan. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami. Ini yang pertama. Makanya kemudian mari kita melihat ya, sebuah kesalahan kalau kita mendefinisikan dan menjadikan barometer Allah ridho dan Allah benci kepada kita itu masalah harta. Mari kita belajar pada surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 dan 16. Dua ayat ini sering kita lupakan, padahal anak-anak kita hafal. Ya, padahal anak-anak kita hafal. Tapi ternyata walaupun surat ini sering kita baca, ayat ini sering kita dengarkan, tetapi kita sulit mengkorelasikan dua ayat ini pada kehidupan. Dan sering sekali pandangan kita justru bertentangan dan berlawanan dengan apa yang ada pada dua ayat pada surat Al-Fajr. Apa dua ayat itu, Ustaz, yang sering kita salah mengkorelasikan pada kehidupan kita? Mari kita baca. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila Allah itu mengujinya, dengan dia dimuliakan. Jadi kalau kita dikayakan tuh Allah pun menguji kita dan diberikan kesenangan, maka dia akan berkata Rabbi akraman. Allah itu senang sama kita, Allah itu ridho sama kita. Makanya kalau kita banyak kan di antara masyarakat kita kalau lagi dapat kemudahan finansial itu lalu berkata Allah itu lagi sayang-sayangnya sama kita. Makanya semua yang kita butuhkan itu dikasih oleh Allah semuanya. Ya. Ini kemudian ditegur oleh Allah. Kamu dimudahkan pun itu ujian. Karena setiap ada kenikmatan yang bertambah itu pasti ada konsekuensi yang bertambah. If you get more, you will pay more. Kalau kamu dapat lebih, kamu harus kemudian membayar lebih. Bukankah gitu? Bukankah pajak kendaraan bermotor Alphard itu tidak sama dengan pajaknya mobil Ayla? Kenapa kok berbeda? Karena fasilitas yang ditawarkan pada dua mobil itu berbeda, makanya range pajaknya itu dibuat berbeda. If you get more, you will pay more. Kemudian ketika kamu kemudian sudah membayar lebih, kamu dapat lebih, kamu pasti akan mendapatkan lebih. Kamu harus membayar lebih. Kemudian Allah sampaikan pula di ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan.
Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-16, kalau ada manusia yang diuji dengan dibatasi rezekinya, maka dia akan berkata, Rabbi ahanan. Ya Allah, Allah itu sedang benci sama kita. Ini pasti ada kesalahan yang kita lakukan nih. Sampai kemudian Allah itu menutup pintu-pintu rezeki untuk kita. Lalu Allah mengatakan pada ayat yang ke-17, kala, enggak, sama sekali enggak kayak gitu. Disitulah kemudian kita akhirnya paham. Yang pertama, kalau kita membahas tentang masalah harta, yang kita harus paham, pertama kali yang kita harus bahas pertama kali itu apa? Pastikan bahwasanya apa yang kita bahas di dalam, apa yang kita maknai dalam setiap harta itu ada makna yang pertama. Ada harta yang Allah limpahkan, ada harta yang Allah berikan kepada kita, bukan karena Allah ridho, tapi sebaliknya karena Allah benci. Surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau kami dapati manusia sudah lupa peringatan-peringatan yang kami berikan, justru kami akan bukakan semua kesenangan yang mereka inginkan dalam kesenangan duniawi. Hatta idza farihu, sampai mereka bersenang-senang terus dalam hadap semua harta yang kami mudahkan untuk mereka untuk bersenang-senang. Ketika mereka kami berikan siksa tiba-tiba dengan kematian dan mereka diam terpusat asa, mempertanggungjawabkan semua kesenangan yang mereka dapatkan dengan cara yang Allah murkai. Ini yang pertama. Ada yang kedua, harta yang Allah berikan kepada manusia karena ridho. Ya, jangan buru-buru kemudian kita hanya mikirin yang pertama. Yang kedua, ada harta yang Allah berikan kepadanya itu dalam kondisi Allah itu ridho. Ada nggak orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu kemudian harta itu kemudian tunduk kepadanya dan Allah ridho kepadanya dengan Allah mudahkan kepadanya harta? Iya. Allah itu kalau ridho, ada yang diberikan harta, ada yang tidak diberikan harta. Allah itu kalau ridho, ada yang kayak Nabi Sulaiman, ada yang kayak Nabi Ayub, ada yang kayak Rasulullah. Bisa nggak Rasulullah itu meminta kerajaan sebagaimana kerajaan yang pernah dicapai oleh Nabi Sulaiman? Bisa. Karena beliau adalah seorang manusia yang apabila meminta, maka Allah berikan apa yang diminta oleh Rasulullah. Tapi Allah ngajarin kepada kita, keridhaan Allah itu bisa jadi ada yang kaya Allah ridhoi, ada yang miskin pun Allah ridhoi. Rasulullah itu termasuk seorang nabi yang beliau itu diuji dengan kemiskinan. Walaupun beliau memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Karena setiap kemenangan dan ekspansi yang dimenangkan oleh kaum muslimin, 1/5 itu miliknya Rasulullah. Tapi semuanya habis ketika beliau infakkan di jalan Allah. Sekarang mari kita membahasnya. Manusia itu, dunia itu dibagi oleh Allah kepada manusia. Sesungguhnya dunia itu dibagi kepada manusia kepada 4 tipe golongan. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Innamad dunya li arba'atin nafar. Sesungguhnya dunia itu diberikan oleh Allah kepada 4 orang. 1. Yang pertama adalah hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Allah berikan kepadanya itu harta. Dia punya harta, dia punya ilmu. Ketika dia punya harta lalu kemudian dia punya ilmu, yattaqi fihi rabbahu. Maka dia bertakwa kepada Rabbnya, ya. Wa yasilu fihi rahimahu. Lalu kemudian dia itu menyambung tali silaturahmi dan dia tahu pada harta yang dia dapatkan itu ada hanya Allah. Yang pertama, diberikan kepadanya harta yang banyak lalu diberikan ilmu. Lalu kemudian hartanya tidak menjadi imam, tetapi justru ilmunya yang menjadi imam dan hartanya menjadi makmum. Maka kemudian ilmu yang akan mengarahkan harta, bukan harta yang mengarahkan ilmu. Ilmu yang mengarahkan harta. Ilmu itu akan memberikan nasihat kepada harta. Ini ada haknya fulan. Ini ada haknya masjid ini. Ini ada haknya untuk kemudian dakwah ini. Ilmu yang akan kemudian mengatur bagaimana harta yang didapatkan olehnya. Dan ini ada yang pertama. Inilah yang kita lihat pada sahabat Utsman bin Affan. Inilah yang kita lihat pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Inilah yang kita lihat pada ulama-ulama besar kayak Imam Abu Hanifah. Yang beliau diberikan oleh Allah sebagai seorang saudagar kaya, tetapi beliau adalah orang yang berilmu dan beliau terkenal dengan keilmuannya. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki harta, dan mereka menjadikan ilmu komandan tertinggi pada harta yang dia miliki, dan dia tidak menjadikan harta itu menjadi komandan bagi ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang kemudian diberikan oleh Allah harta itu wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada orang yang kedua, dikasih ilmu oleh Allah, dikasih iman oleh Allah, tapi tidak dikasih harta. Salih.
tapi tidak dikasih oleh Allah harta. Jadi kalau kita menilai pada riwayat ini, maka kita akan tahu tidak setiap orang solih itu akan diberikan oleh Allah kekayaan. Ada orang solih, dia bekerja keras, tapi kemudian hartanya hanya segitu-segitu aja. Memang ada orang-orang yang memang Allah berikan kepada mereka itu adalah orang yang tidak dilapangkan hartanya oleh Allah. Ada yang semacam itu. Karena kemudian masalah harta itu diiris oleh Allah takarannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang tidak diberikan harta oleh Allah. Mereka tidak diberikan harta oleh Allah, tapi mereka diberikan keimanan, mereka diberikan ilmu. Lalu mereka selalu berniat, kalau nanti saya punya kekayaan, saya akan mempergunakan kekayaan saya sebagaimana kelompok yang pertama. Lalu mereka mendapatkan pahalanya sama, walaupun ketika di dunia dia tidak mendapatkan harta itu. Tapi tidak ada yang dia pikirkan pada pikirannya kecuali satu. Kalau saya punya harta, saya akan manfaatkan sebagaimana orang solih itu memanfaatkan hartanya. Makanya kalau ada orang solih, jangan kita beranggapan bahwasanya orang solih itu semuanya pintar nyari duit. Ada yang tidak pintar nyari duit. Makanya tidak usah banding-bandingkan. Misal kita suka berkomentar, Ustadz, buat contoh Ustadz itu punya bisnis sukses gitu. Ada yang memang diberikan kemudahan untuk menjadi sukses dalam masalah finansialnya. Ada ustadz yang mereka sudah berusaha, sudah berjibaku, tapi ternyata memang takarannya cuma segitu-segitu aja. Dan itu Allah yang menentukan. Karena apa? Miskin dan kaya itu merupakan bagian dari takarannya Allah bagikan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang ngomong gini, miskin itu tidak ada. Kata siapa miskin tidak ada? Miskin itu ada. Allah sebutkan kata miskin berulang-ulang di dalam Al-Quran. Miskin itu keadaan secara finansial, itu ada. Tetapi hatinya tetap merasa cukup. Yang miskin belum tentu kurang, yang kaya belum tentu cukup. Tapi kalau miskin itu ada atau tidak ada? Ada, miskin itu ada. Miskin itu ada. Dan itu disampaikan oleh Allah di sini. Ada seorang hamba dikasih oleh Allah ilmu, dikasih oleh Allah iman, tetapi tidak dikasih oleh Allah harta. Apakah berarti orang yang tidak dikasih oleh Allah harta berarti kekurangan? Belum tentu. Berapa banyak orang yang miskin itu merasa cukup? Berapa banyak teman-teman kita gajinya di bawah UMR, dia tetap bisa tersenyum. Istrinya tetap takzim kepada suaminya. Lalu kemudian anak-anaknya tahu kapan meminta dan kapan tidak meminta. Karena menakar apa yang dia minta kepada kemampuan ayahnya dan bapaknya. Tapi berapa banyak orang yang gajinya 20 juta tetapi dia kurang. Istrinya kurang takzim karena istrinya masih membandingkan suaminya dengan suami teman-temannya dia. Anak-anaknya tidak peduli apapun yang dia inginkan, dia minta sama bapaknya sampai bapaknya tidak bisa nolak. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Maka kemudian di situ kita menjumpai, di situ kita mendapati yang kedua. Ada orang yang mereka diberikan oleh Allah, ada yang kedua. Diberikan oleh Allah ilmu dan keimanan tapi tidak diberikan ilmu. Ada yang ketiga. Ada yang ketiga itu adalah orang yang diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Akhirnya apa? Hartanya menjadi komandan dalam kehidupan. Maka dia lakukan harta itu pada sesuatu yang dia mau. Dia nggak peduli tentang apapun, yang dia pedulikan kesenangannya. Kalaupun dia memperhatikan masalah-masalah umum, masalah-masalah ini, dia hanya perhatikan hanya 1-2% dari jumlah kemudian harta yang dia miliki. Lalu dia berbuat maksiat ketika terus dia. Tidak ada yang dia inginkan kecuali bertambahnya rekening dan rekening yang dia miliki. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kata Rasulullah SAW, yaitu adalah orang yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu. Dan ini yang paling berbahaya dan paling buruk. Nah disinilah kita akhirnya paham bahwasanya yang kita ingin pahamkan berarti ada dua harta itu dititipkan oleh Allah kepada saya, kepada bapak, kepada ibu. Ada harta yang dititipkan oleh Allah karena Allah ridha kepada kita. Ada yang kedua, ada orang yang diberikan oleh Allah harta, tetapi harta yang Allah berikan kepadanya bukan karena Allah ridha, bukan karena Allah cinta, tapi justru karena Allah benci. Track recordnya orang-orang yang semacam ini justru setiap mendapatkan tambahan harta, justru bertambah kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mendefinisikan dulu. Jadi kita harus definisikan dulu. Kita masing-masing harus merenung, masing-masing kita harus memberikan kesadaran penuh kepada apa yang kita miliki pada kehidupan kita. Mobil kita, rumah kita, motor kita, gadget kita. Apakah itu tanda yang pertama? Surat Al-An'am 44 ketika Allah itu membenci kepada satu kaum disebabkan kaum itu lupa kepada Allah. Atau yang kedua, Allah memberikan kepada kita yaitu adalah harta. Allah memberikan kepada kita adalah finansial.
tetapi Allah juga memberikan kepada kita keimanan. Dan ilmunya, keimanannya menjadi pemimpin dan menjadi imam bagi hartanya, karena hartanya hanya menjadi makmum dalam kehidupannya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Setelah kita memahami itu, maka inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Lalu bagaimana kita menginvestasikan harta kita? Setelah kita tahu definisi harta kita itu ada di mana, ada di poin pertama atau yang kedua, masing-masing nanti kita menjawab. Dan tidak perlu, sekali lagi, tidak perlu bagi kita menilai orang lain. Masing-masing dari kita menilai harta kita sendiri saja dulu. Itu yang lebih penting daripada sibuk menilai. Daripada kemudian nanti menilai artis ini, wah ini cocok untuk teman saya di sini, wah ini cocok untuk teman arisan saya di situ. Tidak usah nilai orang lain. Mengevaluasi diri itu sulit, tapi itulah perkara yang Allah cintai. Mengevaluasi orang lain itu gampang, tetapi Allah tidak cintai perbuatan itu. Nah, makanya kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang kemudian harus kita lakukan. Sekarang menginvestasikan harta supaya kemudian mampu menyelamatkan kita itu ada setidaknya ada beberapa macam. Yaitu ada sekitar 3 yang harus kita lakukan supaya harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan, finansial yang kita dapatkan itu menjadi penyelamat, menjadi sekoci yang menyelamatkan kita dari jilatan api neraka menuju kepada gemericik air di surga. Saya ulang kembali. Apa yang harusnya kita lakukan supaya harta yang kita miliki, dunia yang kita dapatkan, finansial yang kita miliki dapat menjadi sekoci yang menyelamatkan kita dari jilatan api neraka menuju kepada gemericik air di surga. Karena sekali lagi, kalaulah setingkat Abu Lahab saja yang pernah membebaskan budak, lalu Allah kemudian ringankan siksa untuknya pada hari Senin karena pernah membebaskan budak, setingkat Abu Lahab yang sangat menjadi gembongnya musuh Islam, apalagi ketika kita dalam kondisi yang jauh berbeda dengan Abu Lahab ketika kita memiliki keimanan pada diri kita. Sekarang, apa yang kemudian kita harus lakukan supaya harta menjadi sekoci yang menyelamatkan kita dari jilatan api neraka? Maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah tetap bahwasanya ketika kita membicarakan harta ini adalah kita harus tetap bekerja. Bukan berarti bahwasanya ketika kita membicarakan ini, harta itu akan menyelamatkan kita ketika harta itu kita dapatkan bukan dengan cara mengemis-ngemis dan meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Ini yang penting ini. Jangan sampai dari penjelasan dan penjabaran dari awal, lalu ada orang yang mikir, ya sudahlah, daripada nanti harta mah jadi ujian, udahlah, tidak usah kita kerja, udahlah di rumah aja, ngabisin warisan aja, atau kemudian kita nunggu bantuan saudara-saudara kita. Salah satu di antara orang yang berat ketika dibangkitkan dari kuburnya adalah orang yang mereka ketika hidupnya suka meminta-minta, sampai di wajahnya itu tidak ada kerat dagingnya. Karena Allah hinakan dia sebagaimana dia telah menghinakan dirinya ketika hidup di dunia, tetapi justru menjadi beban bagi orang lain. Makanya kemudian apa? Bekerjalah, karena bekerja itu merupakan ibadah. Dan itulah konsep keimanan. Konsep keimanan. Beda dengan konsepnya liberalisme dan konsepnya materialisme. Bekerja, agama. Jangan disatukan. Nanti malah bingung. Malah nanti berantakan. Amburadul, acak-adut. Salah. Bekerja itu ibadah, ibadah itu bekerja. Ya. Makanya yang dipuji oleh Allah bukan hanya mereka yang rukuk. Yang dipuji oleh Allah bukan hanya mereka yang sujud. Yang dipuji oleh Allah bukan hanya mereka yang tawaf. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah laki-laki yang mereka itu tetap bekerja, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak melalaikan mereka dari zikirnya mereka dan kewajiban mereka beribadah kepada Allah. Perhatikan ayat surat An-Nur 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu adalah seseorang yang perniagaannya, perdagangannya tidak melalaikan mereka dari Allah, mengingat Allah. Jadi yang Allah puji itu di sini adalah mereka yang bekerja, mereka yang berdagang, mereka yang terus mengais rezeki, mereka yang mencoba untuk menggali supaya mendapatkan mata air yang bisa memanjangkan dan menegakkan tulang punggung kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kesalihan itu tidak diukur ketika kita berada di masjid dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi.
Kesolehan itu tidak diukur di situ. Kesolehan itu diukur ketika kamu tahu kapan di masjid, kapan kamu harus bekerja. Untuk meneteskan keringat, memberikan keberkahan dengan keringat itu kepada istri dan anak-anakmu. Ini merupakan perkara yang kemudian harus dipahami oleh setiap muslim. Karena apa? Islam tidak pernah menyuruh kita untuk berpangku tangan. Ibu-ibu dan bapak tahu, siapa yang mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya para syuhada? Yang mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya para syuhada itu bukan orang yang rukuk dan bukan orang yang sujud. Tapi mereka yang berdagang, dan ketika mereka berdagang, ketika mereka berbisnis, ketika mereka bekerja, mereka jujur dalam pekerjaan mereka, jujur dalam perdagangan mereka. Siapapun yang jujur dalam perdagangan dan pekerjaan mereka, mereka disetarakan dengan derajatnya para syuhada. Itu menunjukkan kepada kita, Allah yang nyuruh kita untuk bekerja. Jadi kalau harta kita itu merupakan harta yang kita dapatkan dari orang, gitu, dari meminta-minta, tidak akan menyelamatkan kita. Karena ada kondisi masyarakat dan ada kondisi orang yang nanti dibangkitkan dari alam kubur mereka. Dalam kondisi wajah mereka itu tidak memiliki kerat daging. Karena mereka kebiasaannya ketika di dunia itu meminta-minta. Padahal dia diberikan kemampuan untuk mendapatkan apa yang menjadi karunia Allah. Mari kita lihat pada surat Al-Jum'ah. Pada surat Al-Jum'ah Allah kemudian menyampaikan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai sholat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bersegeralah kamu untuk mencari karunia Allah di atas muka bumi. Kata Allah begitu. Jadi kalau kita habis sholat Jumat itu Allah tidak nyuruh zikirlah sampai asar. Dari asar sampai maghrib. Dari maghrib sampai isya. Enggak gitu. Allah nyuruhnya enggak begitu. Allah itu menyuruhnya apa? Fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru. Kalau sudah selesai sholat Jumat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah di atas muka bumi. Ini menunjukkan kepada kita apa? Sesungguhnya harta itu akan menyelamatkan kita ketika harta itu kita dapatkan dengan usaha kedua tangan kita sendiri. Dan ketika mencari usaha itu, yang kita niatkan adalah ibadah. Supaya keluarga kita tidak menjadi beban bagi keluarga lain. Supaya kemudian apa yang didapatkan keluarga kita adalah sesuatu yang halal. Karena yang halal itu ketika membentuk daging, merespon setiap panggilan ketaatan. Ini yang pertama. Ya. Jadi ini merupakan perkara yang kemudian penting. Supaya kemudian ketika kita membahas tentang harta yang menyelamatkan kita, kita harus memahami betul bahwasanya kita harus betul-betul bekerja itu ibadah. Kemudian ibadah itu adalah bekerja. Ketika kita mengetahui ini, kita tidak perlu repot untuk melirik yang haram, kita tidak perlu repot untuk melirik yang syubhat, karena kita tahu bekerja itu ibadah. Dan ini merupakan cara untuk mengangkat izzah. Izzah itu kemuliaan kita di hadapan orang yang beriman, dan izzah kita di hadapan Allah. Ketika yang kita dapatkan dengan kedua tangan kita sendiri. Berbisnis, berdagang. Saya memiliki dagang. Saya kemudian memproduk satu produk minuman. Saya memproduk misalkan dinar. Saya jualan dinar juga. Ini merupakan bagian dari ikhtiar yang kita lakukan. Karena ini merupakan bagian dari sebuah izzah yang kita tegakkan di hadapan Allah. Jadi kalau kita bahas masalah harta untuk selamat itu, jangan bahas infaknya doang. Bahas bagaimana kita punya semangat untuk bekerja. Karena punya semangat bekerja, untuk bisa membangun kehidupan kita dan keluarga kita pada perkara halal dan perkara yang halal, maka itu kemudian merupakan sebuah perkara step yang pertama di dalam menyelamatkan harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus paham adalah bagaimana kita menginvestasikan harta kita supaya menyelamatkan kita dalam kehidupan di akhirat kita. Yaitu adalah ketika kita yang kedua, yaitu bersifat zuhud. Ya. Bersifat zuhud dengan harta itu artinya apa? Zuhud itu bukan berarti harus compang-camping. Zuhud itu bukan masalah penampilan. Salah. Kalau ada orang yang berpikir bahwasanya zuhud itu adalah compang-camping, zuhud itu adalah sesuatu yang sifatnya, zuhud itu sifatnya adalah berarti kita pakai mobil yang keluaran tahun 80. Makanya ada ustadz, kalau ada ustadz kemudian pakai motor butut, kita langsung ngomong ustadznya zuhud banget. Ada teman kita yang pakai sepeda ontel, wah zuhud banget. Zuhud itu bukan penampilan fisik. Zuhud itu bukan penampilan diri. Zuhud itu sikap hati. Ini yang kita harus luruskan. Zuhud itu sikap hati. Sikap jiwa. Bukan masalah apa yang ditampilkan oleh penampilan kita. Ada yang miskin tidak zuhud. Ada yang kaya raya tapi zuhud.
Apa itu konsep zuhud itu? Salah satunya adalah ketika zuhud itu adalah kalau datang tidak menjadi sombong, kalau hilang tidak sampai sedih berketerusan. Makanya kemudian kalau ada orang memiliki harta, sebelum kita nanti membicarakan bagaimana membelanjakan harta supaya menyelamatkan, pastikan bagaimana interaksi kita kepada harta itu penting. Karena yang menyelamatkan harta itu tidak melulu harus sedekah. Karena persepsi kita selalu berbicara kalau harta menyelamatkan itu banyakin sedekah. Betul, itu termasuk salah satu poin yang nanti kita bahas. Tapi sebelum kita membahas poin itu, salah satu poin penting di dalam pembahasan kita untuk menyelamatkan harta kita, supaya harta itu bisa menjadi sekoci-sekoci yang menyelamatkan kita dari jilatan api neraka menuju kepada gemericiknya air surga. Pastikan bahwasanya ketika kita memiliki harta itu zuhud. Gak ada manfaatnya kita banyak sedekah tapi kita gak zuhud sama harta. Dan salah satu mana zuhud itu apa? Kalau datang tidak sombong, kalau hilang tidak sedih. Karena harta itu di tangan bukan di hatinya. Dia bersahaja terhadap harta. Ya. Dia kemudian tidak memikirkan harta setiap waktunya. Ada orang yang dari pagi ketika dia bangun tidur sampai tidur kembali, dia mikir duit aja, rekeningnya nanti nambah ini kapan, nanti tambah 400 juta kapan, nanti kemudian nambah 1 miliar kapan, nambah 2 miliar kapan. Kalau pikirannya semacam itu, walaupun dia rajin sedekah, dia tidak zuhud. Dan sikap tidak zuhud itu akan menjadikan orang itu susah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena salah satu di antara syarat supaya kita dicintai oleh Allah, Pak, izat fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dalam urusan di dunia, maka Allah itu akan cinta sama kamu. Makanya yang kita harus lakukan itu apa? Ya sudah, zuhud itu apa? Ya kalau datang kita tidak terlalu bergembira, kalau hilang tidak terlalu sedih. Kalaupun hilang, maka kita harapkan balasan di akhirat. Misalkan handphone kita hilang, kemudian kita berdoa, ya Allah, saya tidak mengharapkan balasan dari handphone itu yang hilang di dunia dengan balasan yang baik. Enggak, saya ingin mengharapkan balasan di akhirat aja. Itu zuhud. Dan zuhud bukan penampilan. Bisa jadi ada teman kita, rumahnya besar, tapi hatinya zuhud. Tapi bisa jadi ada orang yang hidupnya di bawah jembatan, tetapi hatinya tidak zuhud. Sekali lagi ya, zuhud itu penampilan hati, bukan penampilan fisik. Makanya kalau kemudian kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, yang kita lakukan itu apa? Pastikan, kalau kita ingin harta kita menyelamatkan, interaksi kita kepada harta itu dalam kondisi yang bersahaja. Apapun masalah kalau itu dunia dibuat ringan. Mobil kita jalanin tiba-tiba dihantam brek dari belakang. Kemudian kita meminta keadilan. Pak, gimana ini Pak? Maaf Pak, saya nggak punya uang. Saya begini. Dia kemudian sampai bersumpah atas nama Allah gitu. Ya sudahlah. Ya sudah kita lihat mobil kita udah dibuat ringan. Tiba-tiba handphone kita jatuh prek gitu. Nggak usah sedih, dibuat ringan. Ah, ini urusan dunia dibuat ringan. Ya kalau punya duit langsung kemudian kita servis. Nggak punya duit ya sudah, sabar dulu. Jangan kemudian dibuat berat. Jangan dibuat sulit. Urusan-urusan dunia itu jangan dibuat sulit. Ah, itulah orang yang zuhud. Jadi kalau ada masalah, dia kemudian ada masalah. Misalkan tiba-tiba telepon berdering gitu. Dia terima teleponnya. Begini. Oh iya. Setelah dia tutup, dia mikir. Ini urusan dunia atau urusan akhirat ya? Oh, ini urusan dunia. Dibuat ringan. Itu zuhud. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kemudian kita lakukan adalah, yaitu adalah bagaimana ketika kita ingin menyelamatkan harta kita itu, titipkan di safety box akhirat. Titipkan kepada zat yang tidak pernah menyanyiakan titipan. Safety box-nya kita itu siapa? Setiap mukmin itu harus punya safety box. Cuma bedanya kita harus punya 2 safety box. Safety box di dunia yang kita taruh itu di berangkas, atau safety box yang kita taruh di tempat-tempat yang kita sinyalir aman, atau safety box di akhirat. Maka kemudian safety box ini kita berikan kepada siapa? Ada 3. Yang pertama keluarga dulu. Siapkan yang terbaik untuk keluarga kita, anak kita. Kemudian kita sekolahkan misalkan entah itu di tempat yang terbaik, Mekah, Madinah, harus kita siapkan. Yang kedua orang tua kita. Orang tua bagaimanapun adalah orang yang layak untuk mendapatkan safety box. Orang yang menginfakkan hartanya kepada keluarganya, kepada orang tuanya, setelah keluarganya, maka itu merupakan salah satu bentuk sedekah. Dan kalau sudah disebutkan sedekah, maka itu safety box-nya kita. Makanya kemudian infak di dalam agama kita, boleh nggak kita infak itu seluruhnya? Enggak.
Makanya di dalam surat Al-Furqan itu apa? Wa kana baina dzalika qawama. Orang yang infak itu tengah-tengah, enggak terlalu berlebihan, enggak terlalu bakhil. Tengah-tengah. Kenapa? Ada yang harus dialokasikan untuk keluarga dan harus ada yang dialokasikan pula untuk orang tua. Itu safety box kita. Kemudian setelah itu agama Allah. Baru kita berikan kepada agama Allah. Agama Allah itu siapa? Fakir miskin. Kemudian orang-orang yang kita berikan sedekah-sedekah yang produktif. Ya, sedekah itu kan ada dua. Ada yang saya menilainya untuk bahasa secara subjektivitas saya itu ada dua. Ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Yang tidak produktif ya kita kasih setiap orang. Sudah, kalau kita ngasih tidak usah suudzon macam-macam nanti termasuk dia termasuk geng ini, mafia ini, tidak usah. Udah kita kasih bismillah. Ada yang kedua, produktif. Dipikir, dilihat dulu. Oh ini produktif nih, mensekolahkan anak ke luar negeri. Oh menyekolahkan anak di pondok pesantren. Oh bangun rumah, misalkan rumah dakwah. Misalkan kita di rumah dakwah Syamila lagi berencana untuk membebaskan. Dan kita tahu bisa kita pakai untuk dedikasi dakwah selama sampai 10-20 tahun ke depan. Terus bekerja, terus untuk khidmah kepada ilmu. Itu namanya, yaitu adalah sedekah yang sifatnya adalah efektif. Maka itu agama Allah. Terus kita berikan, titipkan kepada Allah. Dan safety box ini saya tadi mengatakan safety box kita harus dua. Safety box di dunia, boleh kalau kita memiliki kelebihan harta, milikilah berangkas safety box yang kita taruh di tempat-tempat yang aman. Tapi kita harus memiliki safety box dalam kehidupan di akhirat. Dan itu dititipkan kepada Allah. Niatnya karena Allah. Karena apa? Dunia itu kalau tidak kita bagikan untuk Allah dan kita tidak titipkan kepada Allah, pasti akan hilang. Dan ini kemudian kita harus kemudian memiliki upaya kita untuk memiliki safety box akhirat itu. Maka kemudian kita harus pandai mengimun diri kita dari bakhil. Ya, untuk bisa memiliki safety box di akhirat itu, maka kemudian kita harus mengimun diri kita. Supaya kemudian kita tidak memiliki sifat kebakhilan dalam diri kita. Ada 4 perkara supaya kita mampu mengimun diri kita supaya hilang rasa bakhil atau setidaknya berkurang. Menghilangkan bakhil dalam kehidupan manusia itu tidak bisa 100%. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi sifat bakhil. Karena orang yang mampu mengurangi sifat bakhilnya, mampu memiliki safety box yang akan dia tempatkan dalam urusan akhiratnya. Ada 4 perkara. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan mengimun diri kita supaya kita tidak bakhil dan supaya kita layak mendapatkan safety box akhirat kita. 1, menyadari bakhil itu justru menjadikan kurang hati kita dan jiwa kita. Semakin kita menggenggam harta, semakin berkurang. Itu sudah kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Man kanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Orang kalau sudah menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesarnya, maka Allah akan jadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Ibu-ibu dan bapak pernah memperhatikan kenapa orang yang korupsi rata-rata, bukan rata-rata, hampir 95% adalah orang yang sudah kaya raya. Karena kekayaan mereka itu tidak menjadikan mereka cukup. Orang yang paling tersiksa itu bukan orang yang berlebih. Orang yang tersiksa itu orang yang merasa kurang. Dan Allah sering sekali menjadikan orang yang kaya itu kurang di dalam pandangannya. Tips untuk menyederhanakan supaya kita mampu untuk mengetahui, untuk mengurangi sifat bakhil pada diri kita itu apa? Pastikan bahwasanya bakhil itu hanya menjadikan sempitnya hati dan jiwa. Yang kedua, perjalanan akhirat itu berat tanpa ada safety box akhirat yang kita miliki. Makanya kemudian apa yang disampaikan sama orang ketika mereka itu meninggal dunia? Ya Allah, akhirkanlah kami supaya mampu bersedekah. Makanya sampai Nabi itu berkata, walaupun dengan biji kurma yang terbelah, sedekahlah. Karena sedekah itulah yang mampu memadamkan api neraka. Titipkan sama Allah. Titipan Allah itu tidak pernah berkurang. Titipan Allah itu tidak pernah berkurang. Allah itu pasti melebihkan. Kalau kita nitipkan kepada manusia lalu minta kelebihan, haram. Tapi kalau kita nitipkan kepada Allah tanpa kita minta pun akan dilebihkan oleh Allah. Ya, bukankah Allah yang berfirman, anfik, infaklah kalian, sedekahlah karena harta kalian, unfik alaika, aku yang akan berinfak kepada kalian, kata Allah. Kalau yang infak Allah itu kayak apa kepada kehidupan kita? Yang ketiga,
Kalau kemudian kita sulit untuk mengimunisasi diri kita dari bakhil, malaikat tidak pernah mendoakan kita. Pernahkah telinga kita mendengar sebuah hadis menggambarkan peristiwa yang terjadi setiap subuh? Apa peristiwa di setiap subuh itu? Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang menahan hartanya hari ini kasih kerusakan. Itu malaikat. Orang lain, orang yang kemudian mendapati kita bakhil, susah untuk menghormati kita dan mencintai kita. Susah mendoakan kita dan susah untuk kemudian mendapatkan hati mereka. Dan ketika kita mati, mereka susah untuk kemudian menjumpai kita. Kenapa? Karena bakhil yang ada pada diri kita. Itulah bahayanya. Kemudian yang keempat, harta itu di dunia cuma 3. Kalau tidak hilang, bergeser. Kalau nggak bergeser, terwariskan. Cuma 3 itu kondisi harta itu. Hilang, kita punya apa? Hilang. Kita omset, kita ini hilang. Atau kemudian tergeser, kita pindah. Kepemilikannya pindah sama orang lain. Entah dibeli, entah kita jual. Atau yang ketiga, terwariskan sama orang lain. Yaitu terwariskan untuk anak kita. Makanya 4 perkara ini bareng-bareng yuk kita imun supaya diri kita tidak sampai dikuasai bakhil. Karena bakhil itulah yang menjadikan kita gagal mendapatkan safety box akhirat kita. Harta itu fungsinya menjadi sekoci yang mampu menyelamatkan kita dari jilatan api neraka menuju kepada gemericik air surga. Ingat ya, Abu Lahab pernah membebaskan budak sekali saja. Maka dengan itu Allah meringankan siksa untuk Abu Lahab setiap hari Senin. Padahal Abu Lahab musyrik. Walaupun diringankan, dia tidak bisa masuk surga selama-lamanya. Dia tetap mendapatkan adab yang berat. Hanya saja pada satu hari dia diringankan. Hanya karena pernah membebaskan budak. Apalagi kita orang yang beriman. Kita yang yakin hari akhir. Kita yang membenarkan Rasulullah. Kita tidak pernah memusuhi Rasulullah. Apalagi kalau kita sampai menempatkan harta kita di tempat yang terbaik. Abu Lahab tidak hanya memberikan sebuah pelajaran tentang tabat yada Abi Lahab wa tab, tapi memberikan kepada kita sebuah pencerahan. Harta itu fungsinya adalah sekoci untuk menuju kepada gemericik air di surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau kemudian agak terlambat dari jadwal yang ditentukan. Terlambat mungkin 20 menit ya, tapi semoga materi ini kita dapat jadikan tuntunan dan tatanan untuk kehidupan kita, terutama saya dan keluarga saya. Semoga Allah memberkahi kita dan Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ummu Kafri ya.